Pemirsa, sepekan sudah perang Iran kontra Israel dan Amerika Serikat. Amerika Serikat semula yakin perang akan berakhir 4 hari. Tapi setelah sepekan, Iran justru makin terlihat kuat. Dalam situasi itu, ada indikasi Amerika Serikat dan Israel akan melakukan fase serangan darat. Bagaimana kemungkinan itu terjadi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Dan tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Memasuki hari ke-7 per 6 Maret 2026 ini, perang masih didominasi serangan udara. Namun ada beberapa sinyal yang mulai mengarah pada fase darat. Operasi darat skala besar. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran atau IRGC dilaporkan telah memerintahkan evakuasi di beberapa kota perbatasan pada 3 Maret. Hal ini mengindikasikan bahwa Teheran sedang bersiap menghadapi konfrontasi fisik di wilayah daratan. Pihak Iran tampak sangat mewaspadai kemungkinan ini. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan pada 5 Maret bahwa pasukannya sedang menunggu serangan darat tersebut dan memperingatkan bahwa hal itu akan menjadi bencana bagi pasukan AS Israel. Iran telah memobilisasi unit-unit darat ke titik-titik strategis untuk mencegah upaya pendudukan atau penggulingan rezim secara fisik. Meski ada indikasi serangan darat skala penuh ke wilayah inti Iran sangat berisiko, medan Iran yang sangat bergunung-gunung menjadikannya mimpi buruk bagi operasi kavaleri atau tank darat. Selain itu, untuk menerjunkan alutsista ke wilayah darat Iran juga tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Seperti yang dipertimbangkan Trump, itu adalah ingin melakukan invasi, artinya menerjunkan pasukan ke darat. Menerjunkan ini kan artinya apakah juga dengan tank? Kalau hanya pasukan, itu artinya bisa diterbangkan ke Iran, langsung ke ibu kota Teheran. Tapi memang pasti Iran sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tidak mudah untuk ada helikopter atau pesawat dari Amerika ataupun Israel yang menerjunkan pasukan langsung ke Teheran. Tapi kalau memang invasi darat membutuhkan semacam tank, segala kendaraan bersenjata, ya itu artinya butuh waktu yang cukup banyak. Kemudian juga keperluan logistik. Karena jaraknya itu sangat jauh, kalau dihitung dari Turki sampai ke batas Iran itu sekitar 10-12 jam, sedangkan dari Azerbaijan itu sekitar 2 jam sampai masuk ke perbatasan Iran. Iya. Di Amerika Serikat sendiri, meskipun pemerintahan Trump melanjutkan serangan, muncul tekanan dari Kongres terkait resolusi kekuatan perang atau War Powers Resolution untuk mencegah keterlibatan tentara darat dalam jangka panjang. So many lives lost, so many billions wasted, so much suffering and anguish that scarred an entire generation. Why is Donald Trump hell-bent on making history repeat itself? Why is he plunging America headfirst into a war that Americans do not want and which he cannot even explain? Strategi AS Israel saat ini tampaknya lebih condong ke regime change dari dalam dengan cara melumpuhkan infrastruktur militer dan ekonomi, termasuk penutupan Selat Hormuz, dibandingkan melakukan pendudukan darat secara konvensional yang memakan biaya besar. Kartu lain yang bisa dipakai Amerika Serikat dan Israel adalah memanfaatkan kelompok perlawanan Kurdi sebagai elemen darat dalam perang melawan Iran. Berdasarkan laporan intelijen dan perkembangan terkini, hingga 6 Maret 2026, strategi ini bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan bagian dari desain operasional untuk peruntukan rezim dari dalam. Indikasi ke arah sana sudah terlihat. Pada 22 Februari 2026, 5 kelompok oposisi Kurdi utama termasuk PDKI, Komala, dan PJAK membentuk koalisi pasukan politik Kurdistan Iran atau CPFIK. Laporan dari media di Amerika Serikat menyebutkan bahwa Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA sedang mendiskusikan rencana pemberian bantuan senjata dan dukungan logistik kepada koalisi ini. Namun analis menilai kekuatan Kurdi Iran tidak sekuat Kurdi di Irak. Sebagaimana diketahui, eksistensi suku Kurdi saat ini berada di wilayah Iran, Irak, Turki, dan Suriah. Mereka ingin menyatukan diri membentuk negara sendiri. Ya, Kurdi ini adalah salah satu etnis yang memang memimpikan untuk memiliki negara merdeka. Kita tahu ada di Iran, kemudian ada di Irak, kemudian juga ada di Suriah, dan ada di Turki itu sendiri. Saya kira ya
berkaca dari apa yang terjadi di Suriah, Kurdi sekarang baik yang ada di Iran itu belum memiliki kekuatan secara mandiri untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap Iran. Seperti yang dilakukan, kita tahu Kurdistan di utara Irak sudah memiliki pemerintahan otonomi. Saya kira di Iran itu masih sangat jauh. Rilis majalah politik Amerika, Politico, bahwa Pentagon sedang mempersiapkan perang selama 100 hari, artinya sekitar 3 bulan, dan bahkan bisa diperkirakan bisa sampai September. Kalau melihat sejarahnya, Trump pasti akan mempertimbangkan dengan cermat sekali bahwa Amerika pernah kalah di Afghanistan, kemudian juga akhirnya mundur di Irak setelah menumbangkan rezim Saddam Hussein. Apa yang ditunjukkan oleh Iran seminggu terakhir itu ternyata di luar prediksi baik Presiden Donald Trump maupun Perdana Menteri Netanyahu. Karena sebelumnya New York Times merilis hanya ini serangan intensif akan berlangsung hanya 4 hari. Ternyata ini sudah lewat dari 7 hari. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi mengatakan Amerika Serikat akan kesulitan menyerang Iran. Secara moral, Borojerdi menyampaikan Iran punya pengalaman panjang dalam menghadapi peperangan. Rakyat Iran juga selalu memegang teguh nilai-nilai bangsa. همونطور که گفتم ما جنگ رو دوست نداریم. ما ترجیح میدیم که در صلح و ثبات و آرامش مردممون زندگی بکنن و با همسایگانمون در صلح و ثبات زندگی بکنیم. اما ما خودمون رو برای جنگ آماده کردیم. جنگ بلند مدت برای آمریکایی ها که از اون طرف دنیا میخوان جنگ رو هدایت بکنن بسیار دشوارتر از ماست. مردم ما مردمی هستند که اولا تجربه جنگ طولانی مدت 8 ساله با صدام حسین. Jika Amerika Serikat semula yakin perang hanya akan berlangsung 4 hari dan kini sudah sepekan Iran justru makin terlihat kuat, maka kemungkinan perang akan berlangsung panjang. Yang jadi tanda tanya, apakah Amerika Serikat dan Israel cukup berani melakukan perang darat? Atau apakah kelompok Kurdi bersedia menjadi elemen serangan darat yang ditopang serangan udara Amerika Serikat dan Israel? Dunia menatapnya dengan was-was. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.